Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sehat Aslamku ya. Jadi di video seperti biasa ya, saya ingin membuat video motivasi ya buat teman-teman semuanya yang mungkin masih takut, terus masih sensasinya masih banyak ya. Itu gimana mas caranya agar bisa menghilang ya, agar bisa menghilang, takutnya menghilang, terus rasa sensasinya menghilang. Nah, jadi ada dua ya, ada rasa takut itu dari pikiran ya, terus sensasi itu sensasi nyata yang kita rasakan, tapi entah itu nggak tahu itu dalam ada masalah apa kan nggak tahu, yang penting ada rasa ya. Kalau misal kita takut itu kan dari pikiran kita sebenarnya ya, ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa was-was gitu kan, itu dari pikiran kita ya. Dan di video kali ini saya ingin membahas ya masalah pikiran cemas, takut. Itu kemarin saya sudah buat ya videonya. Sebenarnya saya sudah pernah bolak-balik saya buat, tapi ya pasti akan saya ulang-ulang lagi terus ya sampai yang baru-baru nanti kan pasti nggak tahu ya, kalau video-video saya yang lama-lama itu kan nggak tahu ya. Jadi untuk masalah pikiran itu gimana sih mas untuk mengatasinya? Untuk masalah pikiran itu sebenarnya gampang-gampang susah ya. Kalau misal kita masih belum berhasil, kita pasti bilangnya susah ya, tapi kalau kita udah berhasil, udah melewatinya seperti saya ini, saya udah itu cuma gitu saja ya. Tapi kalau waktu dulu saya masih pikirannya masih kacau, buat keluar aja nggak berani ya, buat keluar aja nggak berani, mikir ya, masih mikir. Nah itu saya kira itu wah susah banget ini, susah banget. Tapi akhirnya saya latih, akhirnya akan terbiasa, akan terlatih ya. Jadi gitu. Jadi kita seperti pikirannya seperti kita bayi lagi gitu ya, pikirannya gitu. Kita takut, pikirannya takut ini, takut itu, terus kita latih ya, kita coba. Kalau kita nggak nyoba ya nggak akan tahu hasilnya ya. Itu untuk pikiran. Terus untuk masalah cemas, panic attack, terus apa itu, cemas panic attack itu bisa juga diakibatkan dari lambung kita, itu juga bisa ya, karena pikiran, otak dan lambung kita itu saling sinkron ya, saling berhubungan. Jadi makanya kita harus benahi kedua-duanya dengan 3 pola hidup sehat ya. Saya setiap buat video itu pasti akan saya ulang-ulangi masalah 3 pola hidup sehat, pasti akan saya ingatkan ke teman-teman semua, karena itu utama ya, itu kunci utamanya yang bisa ya bikin kita itu membaik ya. Kalau kita tanpa 3 pola hidup sehat itu nggak bisa, kita makan sembarangan, pakai obat semahal apapun, semanjur apapun, nggak akan ada reaksi ya gitu. Itu menurut saya, soalnya saya dulu juga gitu. Saya nggak tahu apa itu pola hidup sehat, saya beli obat sana kemari, nggak tahu 3 pola hidup sehat itu apa, yang harus dibenahi apa saja, yang cocok di saya dan yang tidak cocok di saya itu apa saja, saya juga nggak tahu. Makanya gitu-gitu terus ya, dan nggak tahu makanannya, pantangannya apa kan. Makanya kita pelajari 3 pola hidup sehat ya. Jadi untuk masalah pikiran itu, yang takut itu ya, yang bikin kita susah itu takutnya, takut buat keluar tuh takut. Kenapa kok bisa gitu ya? Itu dari efek sakit kita sebenarnya, efek dari sakit kita, sakit asam lambung dan seti ya. Terus caranya untuk menyembuhkannya ya di pikiran, yaitu ya harus kita latih langsung ya. Misal kita nggak berani, misal ya kita ngantar anak nggak berani, kita paksa ya, kita paksa
misal kalau bener-bener udah mentok gak kuat ya balik lagi gitu ya. Saya dulu juga gitu, saya pengen apa ya, tapi saya nggak, saya untuk balik lagi itu enggak ya, saya malah paksakan ya, saya malah nekat paksakan meskipun tuh rasanya berat ya, entah itu banyak sensasi yang muncul, panik, rasanya pengen pulang ya, itu kan sebenarnya dari pikiran yang pengen pulang, itu takut, pikiran kita itu takut kalau kita kenapa-napa di jalan gitu. Itu dulu parah banget sih ya, yang bikin saya tuh sampai nggak bisa aktivitas, sampai resign kerja itu ya, seperti itu ya. Tapi kalau dulu memang saya parah banget, buat naik motor saya rasanya kayak mau tumbang ya. Buat naik motor tuh rasanya kayak mau tumbang, saya takutnya kalau oleng ya, kalau oleng sangat bahaya ya, karena kan di jalan raya. Nah, untuk semua itu dilatih ya, untuk pikiran sebenarnya cuma diterapi saja ya, dan apa ya, harus keluarga juga itu harus juga mendukung juga ya, jangan bikin apa ya, tapi tergantung orangnya sih ya, tergantung orangnya. Kita memang harus tenang, pikirannya tenang, slow saja, kalem itu ya, nggak usah banyak yang dipikirin dulu ya. Meskipun kita banyak masalah atau banyak yang dipikirkan, tapi untuk penyembuhan memang jangan terlalu banyak mikir, karena itu sangat berpengaruh sekali ya, karena bisa bikin apa ya, banyak pikiran itu lelah ya, banyak pikiran itu lelah ya, makanya harus istilahnya gini, cuek ya, cuek, luweh, atau masa bodoh. Nah itu apa ya, trik, bukan trik sih, itu caranya agar pikiran kita itu nggak terlalu berat ya, luweh, cuek ya, begitu saja. Terus untuk masalah sensasi ya di badan kita itu bisa jadi karena peredaran darah kita yang tidak lancar ya. Kita sehari-hari, kita selama sakit itu di rumah terus ya, di rumah terus rebahan, nggak ngapa-ngapain sama sekali, itu bikin badan kita pada sakit semua ya. Terus yang selanjutnya bisa dari pikiran, pikiran bisa menjadikan sensasi. Nah itu yang bisa disebut dengan psikosomatis ya. Pikiran kita saking banyaknya pikiran, saking takutnya, saking cemasnya, malah bikin sensasi, malah menambah sensasi. Itu yang biasa disebut dengan psikosomatis ya. Makanya kita harus perbaiki pikiran, perbaiki lambung juga, perbaiki 3 pola hidup sehat juga ya. Terus sensasi yang sangat-sangat pasti ya, sangat-sangat pasti yang dimiliki yang sangat-sangat dimiliki oleh asam lambung ya, atau gastritis itu di perut. Nah itu pasti nggak akan terlewatkan, di perut, ulu hati ya, dada berdebar, itu semuanya pasti pernah kita rasakan ya. Dan apa ya, ya itu kita harus jaga makanan ya, yang di sensasi di perut itu jaga makanan, jaga pola hidup, jaga pola pikir, semuanya itu sangat berkaitan ya, sangat berkaitan dengan penyembuhan kita. Kalau kita salah satu itu ada yang kita nggak laksanain, itu pasti akan sulit ya, akan sulit, akan lama ya. Tapi memang untuk penyembuhan asam lambung dan CT ini nggak semuanya, nggak semua orang itu bisa cepat, itu nggak bisa. Setiap orang itu beda-beda ya, nggak bisa langsung cepat. Misal saya 1 tahun ya udah agak mendingan, sampean atau jenengan itu 3 bulan udah enakan, itu bisa jadi gitu ya. Ada yang penyembuhannya cepat, ada yang penyembuhannya lambat ya. Yang penting terus ada perkembangan baiknya, itu yang terpenting. Nggak usah mikirin saya mau sembuh dengan jarak berapa bulan, itu nggak usah mikirin itu. Mikirnya yang penting setiap bulannya ada perkembangan ya, jangan ada penurunan, ada perkembangan. Kalau ada penurunan itu berarti tambah parah itu ya, berarti kita salah kaprah dalam melakukan 3 pola hidup sehat dan tantangan-tantangannya dan segala halnya yang berkaitan ya. Jadi itu
Intinya gitu. Jadi nggak usah sulit-sulit ya untuk mikirin ini, mikirin itu. Banyak sekali teman-teman kita yang sedang kebingungan untuk mengatasi asam lambung kardan CT, karena penyakit ini penyakit aneh ya, yang biasa dibilang aneh, susah dan lama, bikin hidup kita kacau. Itu betul ya, itu betul sekali. Dan semua itu pasti akan bisa mereda. Nggak mungkin kita gini terus tuh, nggak mungkin. Kita pasti akan bisa mereda. Nggak mungkin kita terus gini terus selama bertahun-tahun, itu nggak mungkin ya. Yang penting itu 3 pola hidup sehat dan pantangan-pantangannya terus dijaga terus, jangan kasih kendor ya, dikencengin terus ya, kita disiplin terus. Nanti kalau udah ngerasain ya yang namanya badan enakan, itu tetap konsisten ya. Itu biasanya yang dilakukan yang udah sembuh ya. Saya juga gitu ya, tapi saya double ya, kadang double, kadang pengen makan ini, makan yang pedas dikit, kadang makan waktu itu ya makan coklat ya, dan akhirnya kambuh lagi itu lagi gitu ya. Tapi nggak masalah, itu buat pelajaran kita saja, biar kita tahu apakah ada reaksi atau tidak gitu ya. Jadi gitu saja sih untuk masalah sensasi dari asam lambung kardan CT. Jadi ini cuma omong-omong saja ya. Pokoknya di channel ini saya sering buat video omong-omong tentang sensasi asam lambung kardan CT ya. Jadi nggak usah mikir gimana-gimana. Saya memang udah bisa ngomong seperti ini udah lama ya, dan udah bisa aktivitas meskipun belum full 100% ya. Saya memang nggak paksakan itu semua, karena memang saya benar-benar hati-hati ya, benar-benar hati-hati. Nggak bisa langsung saya kembali ke, atau saya melakukan aktivitas seperti dulu, aktivitas saya yang berat-berat itu saya nggak ada pikiran seperti itu. Yang penting aktivitas seadanya saja, badan enak, lancar semua, pikiran tenang, udah itu saja ya. Oke, jadi gitu untuk video kali ini. Semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan dan perkembangan baiknya itu segera cepat membaik gitu ya. Dan jangan lupa 3 pola hidup sehat dan pantangan-pantangannya, karena semuanya itu sangat berhubungan, sangat penting sekali. Untuk masalah obat atau herbal, terserah kalian mau pakai obat dokter atau herbal, yang penting kalau obat dokter itu sesuai dengan anjuran dokter. Kalau obat herbal juga kalian harus mematuhi anjuran dari yang membuat herbalnya gitu ya. Jadi itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.